ke sana kemari, kita memperkenalkan kelapa. Alhamdulillah banget nih sekarang saya digandeng dengan Bu Diansi, dengan Bu Mercy, dengan Pak Agus. Jadi kita berlima nih membuat usaha baru. Namanya perusahaan kelapa ini Garjito, PT Garjito Corporation. Garjito itu nama suami saya. Nah, kita membawa nama produk sekarang ini Madaf. Jadi produk sekarang ini tuh produk baru, baru jadi insya Allah 2 mingguan, Bu. Karena produk yang lama kan sudah ada. Iya. Jadi istilahnya, alhamdulillah saya digandeng dengan teman-teman ini. Ayo Bun, lebih potensial lagi apa pasarnya kemana dan bagaimana. Kita pengembangan masalah kelapa dan apa yuk, katanya gitu. Nah, alhamdulillah banget Bu. Kita sekarang sudah mengeluarkan beberapa produk. Dulu nenek-nenek kita kan pakai produk untuk rambut, dia pakai minyak kelapa, walaupun baunya nuzubillah min dzalik kan. Iya betul. Iya kan, terus dicampur pakai daun mangkokan apa segala macam. Terus untuk kulit kering dulu juga kan pakainya kan pakai minyak kelapa. Terus ada luka segala macam pakai minyak kelapa. Nah, kebetulan banget, alhamdulillah almarhum suami saya Bu, Prof. Wisnu Garjito, beliau ini nih istilahnya jatuh cinta banget nih sama si produk kelapa gini. Sayang banget ya kalau kelapa kita itu tidak diolah, tidak diproses atau tidak dikulik lah gitu manfaat dan kelebihannya. Manfaatnya apa aja sih, kayak gitu buat apa aja sih. Nah, beliau lulusan dari IPB Bu, di angkatan 16, terus ada studi juga di Jepang dan Amerika, dia ngambil untuk MBA-nya. Nah, di IPB itulah beliau mengulik, Bu, apa sih manfaat dari kelebihan kelapa ini? Ternyata, Masya Allah, luar biasa banget, Bu. Jadi, dari kelapa itu, semua partikelnya itu tidak ada yang terbuang. Mulai dari batang, daun, air, sampai sabut. Makanya akhirnya suami saya meneliti, Bu, sepanjang dari IPB, lulus IPB, sampai beliau bekerja di luar pun, beliau tetap tidak keluar koridor dari agro, bil khususnya di kelapa. Ya alhamdulillah lah beliau dicanangkan ada apa istilahnya disematkan lah sama Prof dari IPB itu, wis kamu ini karena mengolah seluruh mengupas tuntas kelapa. Jadi kita istilahnya menggelarkan lah kamu ini sebagai profnya kelapa. Kalau ibu mau lebih jelas tahu tentang suami saya bisa dicek di Google ahli kelapa dunia. Prof. Nugarjito. Jadi nanti Ibu biar bisa tahu siapa beliau, apa yang beliau kerjakan, penelitiannya sejak kapan, dan apa bagaimana, dan beberapa kegiatan-kegiatan kami. Dulu kegiatan kami banyaknya memang Bu di bidang ini ya, kita banyak di bidang pendidikan. Jadi pengolahan tentang kelapa. Jadi saya ngajar dulu dari Sabang sampai Merauke Bu tentang produk kelapa ini. Mulai dari Masya kita Allah. ngajarin petani, bagaimana caranya untuk ketahanan pangan, perekonomian dalam keluarga. Saya lanjut ya Bu ya tentang virgin coconut oil ini. Mm-mm. Terus bukain dong, semuanya bukain itu. Terus apa sih membedakan produk kita Bu dengan yang ada di luaran? Kan banyak ya virgin coconut oil yang ada di luaran. Ini sekarang secara secara ininya aja deh, gampangnya supaya Ibu ketika menjelaskan keluar itu lebih mudah menjelaskan. Pertama, Bu, kalau Ibu boleh buka ini warnanya. Mm-mm. Izin dibuka dulu sambil dilihat-lihat. Ya, izin satu dibuka. Belum saya buka satu pun. Iya, kalau nggak ini kan jadi biar biar tahu gitu. Ya. Nah, dari warnanya, Bu, warnanya jernih banget kayak air putih dan tidak Ya. ada endapan di bawahnya. Jernih putih sekali nih. Itu dari segi fisik warna. Biasanya kalau yang di luaran itu dia agak keruh, terus ada endapan di bawahnya. Oh. Mm-mm. Warnanya aja sudah agak kekuning-kuningan gitu, Bu. Terus izin kita buka lagi Bu isinya. Tak kenal maka tak sayang Bu, makanya harus dikoprek. Iya. Ya. Kedua dari aroma. Hmm. Sebelum tes uji lab segala macam nih Bu, kita tes fisik aja dulu. Iya. Aromanya Bu, boleh dicium. Wangi kelapa banget. Dia nggak ada Iya. rancid.
tidak ada tengik. Ya Biasanya rata-rata kan gitu ya kelapa. tengik, Ada. ya Nah, rancid. ya. Ada sensasi rancidnya, tengiknya. Nah, yang ketiga, kalau lagi nggak saum nih Bu, lagi nggak puasa, kita coba dari tes rasa. Oh, boleh ya. Saya sedang Tidak saum, oh lagi ya nggak mangga. Nah, bisa. ayo dicoba, dicoba, mangga, mangga dicoba. Saya ambil sendok Sendok, dulu ya, Bu. ya siap, Izin. siap, siap. Ya, oke, Bentar. siap. Sekarang Ibu cobain sedikit aja dulu. Ibu cep-cep rasanya sambil dikumur-kumur. Biasa minum virgin coconut oil belum sebelumnya, Bu? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Zaitun? Zaitun udah belum ya? Udah kayaknya. Nah, biasanya kalau Kayaknya udah lama banget gitu. zaitun itu lebih berat kalau diminum, lebih kental. Ya, Kalau kental ini, ya. ya, kalau ini kan Ibu minum soft ya, Bu. Di Ya tenggorokan juga ringan ya. enak kan. Nah, kalau yang Hmm. barang yang virgin coconut oil yang rancid, Bu, jangankan Ibu mau minum, baru Ibu buka aja tuh Ibu udah mual. Rasanya Hmm. itu sudah strong banget dia rancid tengiknya. Ketika Ibu minum tadi, nyelonongnya enak kan Bu ke tenggorokan? Iya, nggak nempel gitu ya, nggak apa ya. Tidak ada sisa Iya. nempel kan, aftertaste-nya tidak ada kan? Iya. Nah, itulah yang membedakan secara fisik produk kami yang dengan Hmm. yang ada di luaran. Nah, kalau yang di luaran itu, kami kan beberapa banyak lah Bu sampel-sampel saya beli dari daerah atau dari toko-toko dengan harga yang jauh mungkin compare-nya lebih murah dibanding kami. Terus terang aja Bu, mungkin pada saat itu juga harga kami mungkin pada saat ini juga agak lebih tinggi dibandingkan Oh dengan produk gitu ya. yang di luar. Iya, makanya kenapa Hmm. saya tadi bilang Ibu lihat fisiknya, lihat warnanya, cium aromanya, dan rasakan. Karena kenapa? Kita pasti akan di-compare Ibu dengan produk-produk yang dari luar. Kok aku murah kok, belinya cuma 20.000. Aku murah 15.000. Monggo. Tapi bawa produknya, kita apple to apple. Ayo, kita buka bareng-bareng. Produkmu istilahnya kita buka bareng-bareng, segelannya kita minum bareng-bareng. Itu bisa dari fisik. Istilahnya, ya biasalah Bu, namanya dunia persilatan perdagangan kan biasanya kita di-compare dengan harga. Indonesia itu bukan melihat kualitas, tapi adalah price, harga. Ya, kalau bisa berhadiah gelas lagi, Bu, sama piring. Nah, ya karena kita menyadari Indonesia adalah yang dinilai adalah price, bukan kualitas. Jadi itulah gimana caranya tadi salah satunya kita bisa mengcounter ketika ada orang yang bilang aku lebih murah, dapatnya lebih murah gitu kan. Ya udah ayo, nggak apa-apa gitu namanya berdagang kan Bu. Persaingan segala macam itu kan sudah biasa. Cuman biar lebih fair, ayo kita masing-masing buka, kita cobain, kita lihat. Itu secara fisik yang tadi. Jadi ketika ibu nanti berjualan, ketika ada ibu di iniin ada, oh punya aku murah gitu kan, kita beli lebih murah. Ya udah nggak apa-apa, ayo kita sama-sama cobain. Jadi seperti tadi ya Bu ya, cara-cara Hmm. istilahnya kita mengkanter, Ya. Hmm. ya kan? Jadi kita bagaimana mengkanter supaya kita juga punya kualitas yang akan kita kedepankan. Nah, Ya. terus kedua lagi Bu, dari uji lab. Monggo deh mau sampai mau dengerin. Nggak, ini anak-anak baru pulang habis Oh gitu. main. Kalau Ya nggak misalnya apa-apa, uji silakan lab, lanjut. Kalau uji lab, nah uji lab itulah yang istilahnya baru istilahnya berapa sih kandungan kita dan apa segala macamnya dan itu nanti akan ada dari uji lab. Tapi paling tidak kan orang itu nggak peduli dengan uji lab Bu. Secara fisik aja lah dulu paling gampang ya. Uji lab juga mereka nggak ngerti bahasanya ini apa, kandungannya apa gitu. Yang paling ngerti adalah bahasa dagang yang tadi yang saya ajarkan ke Ibu. Pertama dilihat, kedua Hmm. dicium aromanya, ketiga dirasakan. Terus gini,
Bu Vivi ada orang yang nggak suka minum seperti tadi ibu. Ibu saya salut banget loh baru pertama kali ibu bisa langsung minum. Karena biasanya kalau orang yang baru pertama kali mereka rasanya, aduh nggak mau mual gitu minyak nggak bisa nelen, nggak bisa katanya Hmm. gitu nelen. Nah kalau di produk kami ini Bu, aduh gampang banget Bu aplikasiannya. Ibu mau pakai apa aja mangga, yang penting jangan dalam bentuk bentukan es ya dingin. Jadi ibu misalnya mau Hmm. bikin nasi dicampur VCO untuk menurunkan kadar Bisa. gulanya Bu, bisa banget. Jadi kada Hmm. orang diabetes kan dia harus menurunkan kadar gulanya di nasi. Campurin aja Bu, 2 sendok makan di Magicom-nya ketika ibu masak. Hmm. Jadi kayak ngeliwet. Nah Ngeliwat. aromanya nanti jadi kayak nasi uduk. Terus aku nggak suka nih kalau misalnya minumnya langsung kayak gitu, misalnya nggak bernasi. Boleh dicampur dengan madu. Jadi 1 sendok Oh, makan campur madu, madu boleh ya, Bu? banget Bu. Hmm. Jadi kalau ada anak demam, ibu lagi nggak enak badan, imun lagi turun, segala macam, boleh Bu campur madu, habatus sauda, apa segala macam, boleh Ibu mix. Terus misalnya Ibu lagi mau minum susu anget nih, atau kacang ijo Bu, yang lagi anget-anget, bubur ketan hitam mau buka puasa kayak gini, yang penting judulnya anget ya Bu. Ibu masukin Hmm. 1 sendok makan. Mangga silakan. Mau bikin sambel dikasih minyak virgin coconut oil, mangga silakan. Oh, jadi bukan Dia minyak panas gitu pengaplikasian ya ini jatuhnya. paling gampang. Mau dicampur yang penting jangan dalam bentuk es. Minyak. Karena kenapa? Nah. Dia nanti seperti lemak. Nanti dia ada Oh, seperti ya, jadi naik. Jadi ngikat ya gitu karena ya. minyak, ya jadi seperti itu. Jadi misalnya Bu ada customer saya nggak bisa minum langsung. Ya udah sukanya apa? Susu, susu anget ya ada sop mangga. Terus ya udah Bu tapi ini nih ya udah di nasi, ya udah mau di apa? Atau dressing salad oil Bu. Hmm. Jadi ketika bikin salad nih, sayur-sayuran atau buah gitu ya Bu, biasanya nanti kita ada racikan nih Bu. Jadi gimana kalau bikin salad oil nanti kita ada apa namanya racikannya. Jadi virgin coconut oil dicampur garam sedikit, dicampur madu, dicampur lada, terus dicampur jeruk, itu dikocok Bu. Terus dijadiin dressing oil. Udah, segitu simpelnya. Nggak pakai ribet, nggak pakai repot. Nah, jadi anak-anak pun yang misalnya anak bayi yang lagi panas gitu kan anak kecil, dia nggak suka minum VCO diginiin langsung. Itu ya udah campur aja di susunya. Kita aduk, campur di susunya atau campur madu. Jadi Hmm. cekokin kayak gitu. Terus Bu Vivi, kalau misalnya ada anak batuk, demam tinggi gimana? Gampang. Kita kembali semuanya ke herbal lagi. Kita kembali lagi ke natural lagi. Ibu tahu manfaat kencur luar biasa. Oke. Heeh, kencur itu kencur diparut, diambil dipres airnya, campurin virgin coconut oil, campurin madu, aduk 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 aduk. Hmm. Itu yang ngeklek-ngekleknya kayak apa? Insya Allah Bu, itu langsung reda. Gatel ya tenggorokan yang kayak Masya Allah yang sampai gatel yang ampun-ampun gak usah anak kecil lah kita juga kadang-kadang ngalami kayak gitu ya. Udah itu aja. 2-3 kali minum Insya Allah udah reda. Hmm. Jadi saya eh, mengutip produk-produk alami herbal yang bisa saya combine dengan virgin coconut oil, yang extra virgin coconut oil kita ini. Jadi sebenarnya ini saya juga agak bingung ya Bu. Ini produk ini sebagai ini kayaknya hebat banget gitu kan. Istilahnya gini, saya sampai bingung ini kalau saya menjelaskan untuk produk untuk kesehatan penyembuhan kayaknya saya lebay banget itu Bu. Tapi ternyata memang Allah menciptakan sebegitu. Karena kebetulan Hmm. kami ada tim namanya Bu Dr. Mira. Beliau sampai terperanjat banget Bu ketika beliau meneliti tentang kelapa. Ternyata DNA-nya sama Bu dengan manusia. Masya Allah Oh kan? gitu. Jadi apa yang penyakit yang ada di organ tubuh kita, insya Allah itu ternyata bisa diobati dengan si kelapa. Cuman Hmm. memang dalam sediaannya apa nih kelapa ini ya salah satunya untuk pengobatan ya atau penyembuhan atau penjagaan ya ini VCO. Hmm. Dan kenapa juga di Al-Quran sudah ada watini wa zaitun. Kenapa Allah bersumpahnya itu kan di buah zaitun dan buatin ternyata bukan ada lauratnya luar biasa. Kadar lauratnya luar biasa di zaitun dan ini. Tapi ternyata
di kandungan VCO kadar lauratnya lebih tinggi dari zaitun. Masya Allah ya Bu. Mungkin karena di Arab itu tidak ada namanya kelapa, adanya adalah buah zaitun. Nah, itulah akhirnya ketika penelitian dari beliau itu akhirnya saya ada, oh iya ya. Ketika sudah masuk di dalam di lab baru ketahuan kadar lauratnya lebih tinggi dari zaitun. Zaitun itu paling tinggi lauratnya 28. Ini sampai 56 ada lauratnya. Itu jadi makanya ketika kenapa yang tadi saya balik lagi ketika DNA-nya kok bisa mirip dengan tubuh manusia di kelapa ini, yaitu ternyata dari kadar lauratnya. Jadi bisa untuk penyembuhan, bisa untuk pengobatan ini itu. Walaupun saya tidak bisa mengeklaim overklaim tentang si kelapa ini, tapi ternyata memang ya begitulah sih. Tapi kita nggak bisa Terbukti. Iya. overklaim. Ya, saya tidak bisa overklaim ketika saya head to head dengan produk kimia. Ya Bu, sekali lagi herbal di Indonesia belum diterima secara utuh di pengobatan di Indonesia. Jadi masih mengacu kepada obat-obatan Barat, pengobatan ala Barat. Timur Tengah dan pengobatan Asia ini memang belum terlalu apa ya di Indonesia. Beda dengan di China ya Bu. Kalau di China itu mereka sudah menggunakan rempah, sudah menggunakan obat-obatan walaupun dengan pengobatan dari dokter, tapi ada sinsainya. Mereka menggunakan produk herbal. Dan di Indonesia itu kita belum terlalu banyak menggunakan produk herbal. Jadi seperti itu Bu. Jadi luar biasa sekali dari si kelapa ini ternyata DNA-nya itu sama dengan tubuhnya si manusia. Insya Allah, jadi untuk pengobatan segala macam, insya Allah Ibu nggak usah khawatir atau mikir panjang lebar, kembali aja ya zaman bahla nenek kita pakai apa sih? Ketika sakit dulu belum ada dokter, sampai mau beranak aja katanya buat melicinkan, harus pakai minyak kelapa, bener ya Bu ya? Iya. Hubungannya dari mana gitu kan, kalau ketika orang mau melahirkan kok disuruh minum minyak, kok bisa licin gitu kan? Sebenarnya jalurnya aja udah beda Bu. Cuma kan orang dulu amrih gampang, udah minum biar licin gitunya. Minum VCO apa minum minyak kelentik gitu kan biar licin. Salah Bu. Iya. Iya, cuma kan kita amrih gampang. Orang tua dulu ngata apa ya udah kita mah ikut aja. Jadi ternyata 1 sendok makan extra virgin coconut oil itu energinya sama seperti kita sepiring nasi. Oh. Jadi otomatis ketika kita kondisi mau melahirkan ya dalam kondisi kita butuh energi nih Bu. Power. Otomatis ketika ngeden ada tenaganya. Nah, terus licinnya dari mana? Nggak ada, nggak nyambung. Ininya jalurnya berbeda, in outnya berbeda. Si bayi keluar dari mana ini? Jadi masalah licin pelicin itu tidak ada. Cuman energinya yang ada. Makanya bayinya gampang keluar. Karena orang tua dulu kan kita belum ada lah penelitian dan segala macamnya. Cuman ya udah minumin aja langsung biar licin bayinya gitu. Nah, terus Bu, ini kan kita lagi saum nih. Kita butuh energi. Ini badan kita kan lagi di refresh nih sekarang. Lagi cooling down nih semua organ kita selama saum ini kan. Organ semuanya melambat. Semua lagi detox, detox semua. Lagi dibersihin. Nah, momen pas banget tuh. Dia ini sekalian di detox. Dia ngedetox dan memberikan energi. Pas banget ini momennya. Kalau ibu mau berbisnis di istilahnya pas saum kayak gini, pas banget ini. Karena kenapa? Kita butuh asupan. Ini habis ya. Oh, lanjut lagi mau habis waktunya. Gak apa-apa Ibu, sepanjang lebar ya Bu menjelaskan. Insya Allah nanti saya akan ketemu Ibu di Bandung. Kita akan janjian ketemu. Biar lebih lebih face to face. Kalau sebentar. Kok nggak ada suaranya? Sebentar Bu, izin. Oh, Ibu unmute ya? Ibu Oh, di mute ya. unmute. Ya Allah, Iya, maaf. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kalau Iya. keputus kita sambung lagi.
Nah, terus pas Iya. saum ini nih Bu, kita perpas banget ini produk ini keluar yang apa extra virgin coconut oil ini. Jadi buat energi, terus juga merefresh badan lagi, terus juga mendetoks racun-racun selama berapa saat yang lalu kita makan enggak. Nah, ini pas banget momennya. Campur dengan madu, campur dengan habatus sauda, campur dengan apapun, mangga. Silahkan. Yang penting judulnya bisa masuk. Cara terbaiknya minumnya kapan? Kalau bisa pas mau tidur. Oh, pas mau tidur Mas ya. mau tidur pas lagi kondisi saum kayak gini nih. Jadi Hmm. energi mood besok pagi pas sahur itu enak. Atau pas sahur juga mangga minum. Atau pas buka juga mangga minum. Jadi nggak ada ketentuan waktunya sih. Cuman saya biasanya saya mau tidur baru minum. 1 sampai 2 sendok makan. Hmm. Terus apalagi ya? Tadi aplikasinya boleh dengan madu dan segala macam. Terus satu lagi Bu, jangan kaget, jangan heran. The first time Bu pakai virgin coconut oil, dia akan mencret. Dia akan, Oh, gitu. iya, karena dia fungsinya adalah detox di usus besar kita. Langsung keluarnya. Iya, makanya kalau untuk pertama kali minum VCO jangan kemana-mana. Jangan jauh-jauh dulu dari kamar mandi. Karena dia detox. Ibu pernah dengar namanya colon cleansing? Ke Ah, apa ah. pembersihan usus? Belum Yes. sih, baru Iya. ya. Itu kalau ada di Kelapa Gading, kliniknya kita 1 hari itu harganya 1 juta. 7 hari kita nggak boleh putus untuk colon cleansing. Jadi perut kita dikuras, jadi nggak boleh makanan serat atau segala macam, hanya bubur selama 7 hari. Dan itu Hmm. harganya 1 juta sekali treatment. Fungsinya adalah membersihkan usus besar kita dari kotoran-kotoran. Jadi lemak-lemak, Bu, minyak dan segala macam, dan sampai yang mohon maaf itu sampai kotoran serat ininya akan dikeluarkan. Cuma kan tidak semua orang punya keuangan yang seperti itu. Budget gitu ya. Heeh. Nah, salah satunya adalah fungsinya si extra virgin coconut oil itu adalah membersihkan usus kolon, usus besar. Makanya kenapa detoxnya adalah BAB. Jadi untuk di colon cleansing juga Bu kita dipaksa untuk BAB. Colon cleansing itu dipaksa kita BAB di situ. Cuma dengan bantuan alat dan cairan dipaksa. Akhirnya kan Hmm. badan karena dipaksa yang efeknya adalah lemes, Bu. Karena makanan Hmm. kita yang dibatasi cuma bubur, terus dipaksa setiap hari. Otomatis ketika badan kita kaget, shock, yang ada kita kalau yang nggak kuat malah lemes, malah nggak karu-karuan. Beda dengan detoxnya si Allah Virgin Coconut Oil, dia slow, dia soft, dia Hmm. bersihinnya pelan-pelan. Memang jatuhnya memang lebih lama lah istilahnya. Kalau itu kan dia seminggu ya. Jadi itu kita perlahan-lahan bersihinnya Bu. Tapi nanti Ibu Hmm. ngerasain dah Bu, kalau udah Ibu minum itu, kalau udah sampai ke detox, itu badan lebih enteng Bu. Yang susah BAB, yang Hmm. ada GERD, yang ada segala macam penyakit-penyakit degeneratif, yang mungkin ada diabetes, apa segala macam. Itu yang penting ususnya dulu dibersihkan. Nabi Hmm. kan juga sudah bilang, semua penyakit itu kan sumberannya dari perut. Hmm. Makanya ketika perutnya sudah bersih, insya Allah semua penyakit yang ada dalam tubuh kita pun juga akan perlahan-lahan hilang. Karena kenapa? Semua detox, makanan enak dan segala macam kesimpannya adalah di perut, di usus besar. Sarangnya di situ. Ketika sudah tidak terjadi detox, itu kumpulannya adalah apa? Racun, 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 racun semua yang bertumpuk di usus besar kita, menempel di usus besar kita. Akhirnya apa? Ya penyakit degeneratif, diabetes, kolesterol, GERD, dan penyakit-penyakit keren lainnya lah. Makanya kenapa fungsinya IVCO itu adalah pembersihan usus. Pas banget momennya di Ramadan ini. Ketika badan kita lagi di recharge ulang, kita bersihkanlah dengan ini. Terus BAB-nya berapa lama Bu biasanya? Insya Allah 1-2 harian lah. Itu nanti akan adaptasi. Nanti Bu, Ibu mau minum 1 botol pun, nggak akan Bu, Ibu BAB. Nggak akan mencret. Karena kenapa? Usus Ibu sudah bagus. Tubuh Ibu sudah menerima. Hmm. Terus usus besar insya Allah tuh sudah perlahan-lahan sudah terkikis dia namanya lemak, kotoran segala macam.
Kenapa dipaksa dia BAB? Ya itu karena memang harus dipaksa keluar itu racun. Jadi ketika nanti ibu ada customer ibu, bu kok minum Physiotest mencret gitu kan? Ya memang fungsi detoxnya itu. Pilih mana? Mau ngendapin penyakit, apa dipaksa keluar nih penyakit? Atau mau bawa ke klinik 1 juta? 1 hari dengan treatment 7 hari nggak boleh lepas. Pilih mana? Masya Allah ya Bu ya. Ternyata dari produk kelapa ini itu sedemikian manfaatnya. Nah, oke. Terus buat sakit apa aja sih nih? Buat ngobatin apa aja sih? Tadi saya bilang Bu, ketika penelitian DNA-nya dengan sama dengan DNA tubuh kita, insya Allah Bu, keluhan apapun insya Allah kita nggak overclaim, kita nggak ini, cuman insya Allah yang sudah ya bisa ditangani Bu. Sampai yang terbesarnya terberatnya ini kemarin itu untuk batu empedu. Beberapa customer saya di Bandung itu dari Angkatan Udara, ketika mereka biasanya mau ada apa ya, mereka biasanya kan general check up tuh Bu, general check up. Ketika sudah ada batu empedu, biasanya itu langsung telepon saya. Bu, ini saya dari Pak Kolonel Rejasa, saya disuruh kontak Ibu, katanya kalau ada produk Ibu yang bisa untuk batu empedu. Insya Allah Pak, saya bilang gitu kan, kita ikhtiar ya Pak, dengan cara alami, dengan cara tanpa operasi. Oh iya Bu, saya mau. Alhamdulillah sudah banyak beberapa orang yang sudah berhasil Bu, mengerontokkan batu empedu tanpa operasi. Bahkan kalau di Kanada itu sudah disuntikan langsung Bu. Cuma kalau kita kan teknologi apa ya yang mungkin ya tadi saya bilang Indonesia itu belum siap lah masalah untuk herbal. Jadi cukup diminumkan ini aja, tapi kita ambilnya 10 botol, Bu. Jadi nggak boleh putus. Jadi kita ambilnya pakai 10 botol. Dia suruh minum, pokoknya selama 10 botol itu jangan sampai ada senggang waktu dia untuk berhenti. Karena kan dia dikikisnya pelan-pelan. Namanya dengan oral kan, Bu. Jadi pelan-pelan dikikisnya. Seperti itu. Nah, terus untuk diabetes ini banyak sekali penderita diabetes. Terus untuk diabetes seperti apa virgin coconut oil ini? Nah, dia fungsinya adalah memperbaiki pankreas, sistem kerjanya pankreas, di mana yang dia menciptakan insulin terus supaya gula darah normal secara alami. Jadi biarkanlah tubuh yang bekerja. Kalau ibu tahu namanya obat-obatan seperti apa ya? Kalau untuk diabetes tuh metformin ya, insya Allah apa namanya insya Allah. Itu banyak sekali Bu apa ya efek sampingnya. Terutama nanti akan yang diserang adalah lambung. Jadi kayak si malakama, satu sisi dia nurunkan gula darahnya, tapi satu sisi dia nyerang ke lambung. Akhirnya lambunglah yang kena. Boleh Ibu tanyakan ketika ada pasien diabetes yang minum obat-obatan dari dokter, mereka biasanya di cover dengan obat lambung. Karena kenapa? Efek samping dari obat diabetes itu adalah yang diserang adalah lambung. Jadi lambungnya melilit, perih. Nah, insya Allah Bu pakai ini. Ini buat ngobatin yang lambung ya oke. Ya GERD yang tadi saya cerita. Untuk kerjanya pankreasnya juga oke gitu. Jadi tidak ada efek samping, adanya efek depan. Jadi seperti itu Efek Bu. jangka panjang. Iya, jangka panjang. Kalaupun kita pakai obat kimia, biasanya itu kan pasti ada bla 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 segala macam. Ya wajar lah Bu, namanya kimia, dia hajarnya pada saat itu juga, tapi efeknya juga nanti bukan lebih baik, malah akan menimbulkan penyakit-penyakit tambahan gitu. Nah, terus biasanya sih yang paling banyak customer saya tuh yang pasien diabetes sih Bu. Nah, tambah lagi biasanya diabetes itu kan lemes ya. Oh iya Bu. Nah, otherwise. Oke, tadi masalah tadi banyaknya penderita diabetes ya Bu. Tadi saya jelaskan. Nah, terus untuk daya tahan tubuh dan segala macam insya Allah dari yang extra virgin coconut oil ini lebih jatuhnya sih untuk ke dalam Bu. Jadi lebih ke menjaga apa ya sistem imun, terus juga metabolisme tubuh. Jadi extra virgin coconut oil. Nah sampai di sini Ibu Mawat ada yang mau ditanya?
apa ya? Karena Mm-mm. saya juga baru ya, jadi Mm-mm. baru ngikutin aja penjelasan ibu. Ini Mm-mm. ilmu Gak yang apa-apa. baru buat saya. Tanya-tanyain aja yang kira-kira yang apa sih yang ini kan? Gak apa-apa. Em, apa ya? Berarti ini tuh Mm-mm. sebetulnya buat tingkatin imunitas juga, Iya. ya bagus gitu ya. Yang nggak Mm-mm. sakit pun Boleh pakai ini, ya gitu ya Bu ya. banget. Em, Jadi nggak apa mesti ya? harus sakit. Kita kan juga harus jaga Mm, daya tahan tubuh. Kita kan juga harus perlu energi, apalagi pas saum kayak gini. Kita kan juga harus butuh detox. Jadi ini adalah makanan sehat. Yang ada di otak kita mm, ini bilang aja bukannya obat. Ini adalah makanan sehat. mm, Jadi kesannya tidak yang jadi momoknya seperti mengobati yang menyeramkan segala macam. Ini adalah makanan sehat. Udah gitu aja Bu. Ketika customer mm, ibu bilang apa ini adalah makanan sehat yang akan mengcover istilahnya tubuh kita supaya apa ya ya supaya sehat gitu aja. Kesannya kan kalau mm. diobatin kan ini obat ya begini. Kesannya kan kalau obat itu gimana ya Bu Tip ya udah bilang aja Bu, virgin extra virgin coconut oil yang Madaf ini adalah makanan sehat. Nah, Suplemen gitu ya Bu ya. nah, Sama suplemen seperti dan makanan madu yang sehat. setiap hari dikonsumsi gitu ya. Ya, jadi istilahnya jangan Hmm. pas sakit dia minum. Hmm. Namanya makanan sehat berarti kan kita harus diasup dengan sesuatu yang bagus dan sehat dan halal dan Hmm. toib gitu. Cuman efek sampingnya adalah dia menyembuhkan jika Anda mempunyai berbagai masalah kesehatan. Nah, iya ya. Jadi adalah bilang ini adalah makanan sehat. Jadi kalau makanan kesannya kan identik ya harus dimakan gitu setiap hari, harus di maintain seperti itu. Oke Bu, nanti kalau ada pertanyaan kan Ibu dapat nomor WA saya. Jadi kalau Ibu, Bu Ivi ini ada yang nanya Hmm. ini apa? Mangga, Ibu WA ke saya akan telepon. Ibu tidak bisa menjelaskan, saya akan menjelaskan. Kita bikin Zoom kayak begini di customer Ibu. Iya iya Syukur-syukur, Bu. syukur-syukur pas saya nanti di Bandung, Ibu ada teman-teman ngaji apa segala macam kumpulin. Biar saya cicit-cuit deh kayak gini. Iya Bu, saya tuh udah kepikiran. Makanya kan ngajakin 2 teman ya Bu. Mangga, 3 malah tadi pas mau itu. Ya untuk, ya kalau belajar sama-sama kan lebih lebih enak ya. enak. Kalau saya Tanya jawab menjelaskan sendiri itu ya. belum tentu bisa. Mangga. Kebetulan insya Allah tanggal 17-an segala macam, saya posisi saya ada di Bandung. Saya ada meeting di 17. Bandung dengan KPMI. Hmm. Mangga Hmm. nanti kita kontak-kontakan, kita berjanjian ada di mana, saya nyamperin Ibu. Bu Vivi Iya saya di mangga sini Bu. nih gitu. Saya udah pokoknya saya udah ayo. Ibu di mana saya Ya. nyusul. Ya, Iya Bu, insya Allah ya. kita bikin ya acaranya ya. Nggak apa-apa 2-3 orang nggak Ini, apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti saya menjelaskan. Lagi iya saum iya. nggak masalah. Energinya Iya masih Bu. ada karena saya minum VCO. Jadi energi saya tuh masih udah kayak masih inilah. Baterai saya masih full kok Bu. Tenang aja. Oh, Masya Allah. Karena kebetulan pas lagi melahirkan Bu, saya pas dua kali melahirkan itu pas lagi kondisi saya lagi bayar saum, lagi bayar utang puasa. Oh gitu. Dilalanya brojol tuh Bu. Karena udah nggak nafsu makan segala macam, saya cuma minum teh manis, saya dikasih madu sama VCO doang sama suami saya. Karena makan nama ada perut lagi mules nggak pengenan makan. Alhamdulillah, Hmm. Allah paling kuat, energi saya ada, saya nggak lemes, saya kondisi melahirkan dalam kondisi normal gitu. Hmm. Dan bayinya Iya. pun kinclong. Karena kenapa? Oh, Dari Masya 0 Allah. bulan saya positif hamil, saya selalu minum virgin coconut oil dan air kelapa. Nggak pernah putus setiap hari. Makanya Hmm. ketika saya melahirkan, namanya lemak-lemak apa segala macam yang ada di kepala bayi atau tidak ada. Dan ke rambut, ke tulang dan segala macam, lebih ke bayi saya itu lebih bagus. Karena kenapa? Sejak dari positif hamil, saya minum VCO dan air kelapa. Enggak putus. Setiap hari. Air kelapa itu apalagi. Setiap hari. Hmm. Lanjut ya Bu ya. Ini yang sekedar sikat-sikatnya aja dulu. Nanti pokoknya pas momen saya ketemu sama Ibu lah. Ibu akan nanya lebih apa segala macam. Enggak, silakan. Iya, Nah, insya Allah. ah, nanti kita atur jadwalnya Bu. Insya Allah tanggal 17-an lah saya ada di Bandung. Nah, Hmm. terus setelah ini selesai ya Bu, nanti Ibu kumpulin aja pertanyaannya apa. Kadang-kadang nanti pertanyaan itu timbul ketika kita udah nggak ketemu nih. Oh ya tadi saya lupa mau nanya ini nih. Catat aja Bu. Iya. Pertanyaannya Iya. dicatat biar besok ketemu saya nggak lupa. Nah, sekarang saya Iya, Bu. menjelaskan tentang yang flusiana.
Hmm. Flusiana nih. Flusiana mana? Sudah dipegang produknya? Udah. Oke, siap. Ibu pernah dengar nggak kalau ternyata dari kelapa itu bisa untuk obat flu? Apa jangan-jangan baru hari ini Ibu kenal? Iya, baru kali ini, Bu. Belum pernah Pokoknya jadi santan ya sebelumnya. Bu. Iya, Masya Allah luar biasa sekali Allah menciptakan sebuah masih kelapa ini. Yang tadi saya cerita kenapa dia bisa jadi ini karena tadi DNA-nya mirip dengan DNA-nya manusia. Indonesia ini kan sering namanya flu ya Bu ya. Apalagi Ya. perubahan cuaca, ada virus lah, apalah segala macam. Masya Allah sekali Bu, dari si kelapa ini kita membuat turunan produk namanya Flusiana, itu mencegah, kalau dibilang mengobati lebay ya Bu ya, tapi ternyata memang bisa disembuhkan. Hmm. Masya Allah. Iya, dari si produk kelapa ini luar biasa Bu. Dan insya Allah Bu, pembuktiannya nggak pakai lama, nggak pakai berhari-hari, hitungannya jam. Dan kadang-kadang ada yang cuma 5 menit. Hah? Bener Bu, Fi, sampai 5 menit? Iya. Ibu pernah nggak ngalamin namanya ketika ibu lagi mau flu, hidungnya panas, pedih, sakit, Ya, nggak enak ya, kering. empat Atau ibu pas juga. makan gorengan nih, aduh kok tenggorokan langsung nggak enak. Ya, sering. Ya, nah itu Ya. Bu, insya Allah produk ini singkat banget ketika ibu mengalami yang tadi yang saya cerita, hidungnya pedih, atau pas lagi kena dingin AC, kering, ya kan nggak nyaman ya Bu ya. Terus tenggorokannya juga kering, nggak pakai lama Bu, 5 menit. Ketika ibu lagi rasanya nggak enak nih, lagi kering, tenggorokan dan hidung, caranya semprotkan Bu. Ini kan bentuknya spray. Jadi ibu ada Hmm. sedikit gangak, semprotkan ke hidung satu, dua, tiga, satu, dua, tiga kanan kiri, biarkan dia masuk ke tenggorokan. Jadi begini, ketelan Bu Vivi, masuk ke sini. Memang harus ketelan, emang harus Hmm. masuk ke nasofaring. Biarkan dia masuk nyelonong sampai ke tenggorokan. Oh Hmm. gitu cara pakainya. Pergi dong. Awal-awal iya, namanya lagi kering dimasukkan kayak gini. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, malah justru nagih. Dan tenggorokan juga pakai. Ketika lagi makan gorengan, lagi nggak enak tenggorokannya, pakein. Nggak pakai lama efeknya. Karena kenapa saya Hmm. biasanya kan suka jajan ini namanya di suka pergi kemana-mana, itu selalu setiap ada di tas saya. Ketika saya udah hidung dan tenggorokan saya udah nggak enak, nggak nyaman, langsung semprotin 2-3 kali semprot. Hmm. Terus berapa kali? Suka-suka ibu. Karena ini bukan Oh kimia. gitu. Anak kecil boleh Hmm. pakai nggak? Boleh. Dari umur berapa? 1 bulan juga boleh pakai. Nggak usah pakai ulang banyak-banyak. Satu semprot, satu semprot. Jadi kalau ada anak bayi, batuk pilek, biarkan sekarang kan terbatas penggunaan antibiotik. Kita kebanyakan antibiotik juga kan badan juga kan nggak bagus. Udah Bu, kembali lagi ke natural, ke herbal, dan yang memang kita sudah tahu lah dari zaman dulu kelebihannya si kelapa. Jadi istilah ibu nggak usah khawatir Bu. Dengan makanan sehat tadi yang VCO, ini yang tadi herbal dari kelapa juga. Jadi bukannya ada kimia ada segala macam, tidak ada. Makanya tadi saya bilang terserah mau dipakai berapa kali. Anak kecil pun boleh pakai, boleh. Jadi caranya disemprotkan, set, 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 set. Nah, terus buat apa lagi selain batuk pilek, radang tenggorokan, sinusitis Bu. Hmm. Kalau sinusitis nih, yang mohon maaf ya, yang cairannya sudah bau, cairannya kan sudah bau nih, terus kan suka ada darahnya. Ya, kalau lagi pas parah kan suka berdarah gitu kan Bu ya. Gitu. Semprotkan Bu, nanti di treatment. Nanti tuh dia, saya sudah 2 kali pasien, itu sampai darah kentalnya keluar Bu. Tapi setelah itu enak, Hmm. kata dia bilang enteng. Gak ada pusing, karena di sini pusingnya. Migrain terus, gak sembuh-sembuh. Bahkan kakak kandung saya sendiri yang harusnya dioperasi, dia ada seperti polip Bu. Hmm. Jadi aromanya itu nggak nyaman banget. Aromanya nggak nyaman banget. Dan dia sering sakit kepala. Sekarang udah nggak bisa lepas dari ini. Yang penting dia jangan minum es atau kena dingin. Dia akan kumat. Biasanya migrainnya. Asal dia Hmm. menjaga jadi kemana-mana harus pakai lebih tebal di kepala. Terus jangan minum es.
Udah pakai ini aja. Alhamdulillah sampai sekarang nggak dioperasi. Harusnya di Hermina dia dioperasi. Dan itu sudah keluar cairan hijau dia, Bu. Masya Allah. Alhamdulillah dengan pertolongan, dengan ikhtiar pakai ini. Nah, Masya Allah. terus ini biasanya ini sangguannya untuk orang-orang haji umroh. Oh Biasa gitu. haji umroh kan biasalah Bu. Batuk, pilek, radang tenggorokan, nafas kering. Namanya lama di dalam pesawat dingin. Kan di sana hanya onta aja Bu yang nggak kena flu. Nah, kita ini pakai ini. Tapi dengan syarat harus dikasih masker. Supaya tetap terjaga kelembapannya selama di dalam pesawat. Atau di dalam pas kita perjalanan umroh haji. Biar debu, bakteri, apa virus itu udah terhalang. Nggak masuk ke dalam hidung kita. Jadinya sebentar, ini harus dikantongin dia sebentar. Kalau misalnya udah 1 jam sekali, pakai. Semprotin lagi tenggorokan. Jadi apa? Dia mengkanter supaya ada virus apa segala macam dia tidak masuk ke dalam tubuh kita langsung. Jadi dia disemprotkan ke hidung dan tenggorokan. Sedemikian simpelnya, si kecil mungil ini 1000 manfaat. Jadi Masya kalau ada Allah. anaknya batuk, pilek sini deh semprot-semprot. Kalau ada yang sini, ada yang sinus ini semprot-semprot deh. Udah seperti itu. Nah, cuma kelemahannya ini dia tidak boleh di daerah dataran tinggi. Dia Oh gampang gitu. beku. Mm-mm. Ibu Oh. darahnya dingin nggak? Enggak begitu. Enggak, Nggak Bu. begitu. Enggak. Nah, kalau daerah dingin, biasanya dia beku. Aduh, nggak bisa Hmm. dipakai dong, beku. Gampang. Ambil aja gelas isi air hangat, celupin. Nanti dia melting lagi. Dia leleh lagi. Jadi seperti itu. Jadi ketika dia kena suhu di 25, 24 lah. 24, 23 dia sudah membeku. Hmm. Mm-mm. Caranya pakai tadi aja, dilelehin. Sama VCO juga sama, Bu. Yang FVCO ini sama. Ketika dia kena di suhu segitu, dia akan beku. Cuman itu Hmm. ternyata di antara kekurangan itu jadi kelebihan, Bu. Karena kan produk kami nggak pakai pengawet. Ya. Mm-mm. Karena produk kami nggak pakai pengawet, ternyata dari pas fungsi untuk pembekuan itu jadi pengawet. Jadi lebih tahan lama. Gitu. Jadi di antara sisi dia ada kelemahannya, ternyata itu udah jadi menyimpan daya simpannya lebih lama. Jadi ketika ibu nih Hmm. misalnya beli banyak nih, ibu simpan banyak, ibu copotin aja kerdusnya dari pisahin dari kerdusnya, ibu taruh tempat tupperware atau apalah, susun bu, taruh di kulkas. Jadi kalau customer ibu mau beli, misalnya ibu pengiriman sore nih, pagi udah ibu keluarin, biar dia leleh. Jadi beku itu adalah salah satu dia apa namanya daya daya tahan simpannya tuh lebih lama. Hmm. Jadi ketika ibu pilih VCO nih banyak segala macam, keluarin aja dari kerdusnya dulu sementara, taruh aja di kulkas. Karena kenapa? Dia produk-produk kami ini tidak boleh kena sinar matahari langsung, karena dia akan merusak. Jadi akan rusak produknya kalau kena sinar matahari langsung, makanya tidak boleh kena panas. Tidak boleh kena misalnya ibu pajang nih apa kena sinar matahari langsung, otomatis Bu, semua produk yang herbal natural ketika kena paparan sinar matahari langsung dia akan cepat rusak. Satu-satunya penyimpan parah ya dengan pembekuan beku. Nah, terus gimana caranya supaya kembali lagi kembali ke asal? Yaitu tadi pakai wadah isi air hangat, celupin atau didiamkan di suhu ruang, nanti dia akan melting lagi. Jadi gitu. Hmm. Jadi nggak usah shock nanti. Bahwa ini kenapa jadi beku? Nggak bisa dipakai? Ini rusak ya begini. Tidak. Memang sifat alaminya dari minyak kelapa itu ya seperti itu. Kalau ibu lihat barco ya di supermarket, Oh iya. kan dia kan langsung kayak beku gitu ya, kayak jadi lemak. Ya karena masih sifat alaminya. Kita nggak bisa kotak-katik lagi. Ada sih mesin yang untuk bisa ngilang itu, cuma rada-rada mahal. Cuma sayang nanti gizi-gizinya hilang juga. Jadi kita tidak mengurangi Hmm. gizi segala macamnya. Udahlah, yang natural-natural aja atau juga ada solusinya dengan air anget.
atau dengan di suhu ruang, udah kayak gitu. Nah, terus tadi tadi kan boleh tuh untuk yang batuk, pilek, radang tenggorokan. Sariawan dan sakit gigi boleh dipakein juga Bu, pakai Flucare. Jadi ini kalau si ini nih Bu, kalau si Flusiana ini dia pokoknya ibu berhubungan dengan yang THT hidung, tenggorokan, batuk, pilek, radang, sariawan, sakit gigi. Ya pokoknya daerah sinilah itu boleh pakai. Terus yang asma, deh gimana nih kalau asma gitu kan? Biasanya ada orang asma nih kan sesak nih, segala macem ya kan. Kalau lagi asma, udah semprotin aja ke mulutnya, ke hidungnya. Ke hidung atau ke mulut, Bu? Dua-duanya. Oh, boleh dua-duanya. Mm-mm. Hidung dan tenggorokan. Berapa? Suka-suka pakainya. Berapa kali sehari? Suka-suka. Sebenarnya sih ada 3 kali. Cuma kalau memangnya dia membutuhkan lebih dari itu, nggak apa-apa. Karena produk kita natural yang Flusiana ini. Tidak ada kimia sama sekali. Makanya produk ini boleh dipakai untuk bayi 1 bulan pun mangga boleh pakai. Bahkan ini anak-anak jadi senang Bu dikelomotin karena rasanya tuh yang ada mint-mintnya gitu, sensasi mint. Coba deh Ibu buka deh Bu. Jadi dibuka belum produknya? Belum, Jadi Bu. Ibu harus bawa ini Bu. Kalau ada di kipas ngaji nih, ada temen Ibu ya semprotin. Oh iya ya. Gitu kan. Aduh Pakai Bu, apa saya katanya gitu. apa ini? Ini cobain gitu kan. Biasa jadi Ibu kemana-mana tuh harus kantongin Bu. Si Flusiana sama si New Nail ini kayaknya Ibu harus kantongin. Karena itu jadi senjata Ibu. Mangga Bu, semprotin ke tenggorokan. Ajis, ini. Ke sini ya, Bu. Mm-mm. Cobain Bu ke tenggorokan. Sensasi sembriwing ya Bu? Iya, ini kayak Enak, Mentos gitu ya. enak ya. Jadi Iya. tadi saya bilang ketiga hidung udah mulai flu, pilek. Nah, terus ada lagi Bu yang aneh. Ketika lagi batuk, lagi ini disemprotin kayak gini, kok makin ngeklek batuknya makin jadi. Kenapa Mbak Vi? Berarti ini karena kenapa? Di tenggorokan ibu itu sedang luka, lagi luka, iritasi. Makanya ketika disemprotkan ini beberapa saat itu bakal batuknya makin jadi. Terus diberhentikan? Jangan, ajar terus. Jangan dikasih berhenti. Karena kenapa? Kita lagi melawan virus. Kita lagi melawan iritasinya nih, luka di tenggorokan. Karena biasanya kalau batuk itu kan sampai gitu kan, Bu. Ini kan otomatis kan kayak kita ketarik. Sakit kan tenggorokan kita, perih. Nah, ketika dipakai ini ada yang customer kita tuh kok makin jadi. Berhenti dong, jangan jangan dipakai. Justru harus hajar terus. Dia supaya ngelapisi tenggorokan ini yang sedang iritasi. Jadi seperti itu, Bu. Jadi kalau misalnya, Mbak Vivi kok dikasih malah flusiana kok tambah ngeklek katanya gitu. Apalagi perokok. Nah, yang perokok ini pasti benci produk ini, Bu. Ketika dia merokok rasanya gak enak. Karena Ini kenapa dia coba sudah di ditanya sama Om Bilal ini. Bilal Wah, Pak Bila gimana, merokok, Bil? mohon maaf ya Pak Bila, kayaknya Pak Bila nih, kayaknya nanti, Bu Vivi kok jadi gak enak nih rasanya nih rokoknya. Rokoknya nih langsung di tenggorokan gak enak karena kenapa? Sudah dibersihkan, tiba-tiba dimasukin lagi sama si apa nikotin. Pro kontra nih dia. Ini mau dibersihin, dikotorin lagi, dibersihin, kotorin lagi nih. Jadi seperti itu. Mohon maaf Pak, nanti kalau rasa rokoknya jadi rada-rada aneh. Terus tadi, nah Ibu ada yang ditanya nggak? Eh, ini mau ditanya tadi kan tidak ada bahan pengawet ya, Bu. Oke, Dan mengenai itu, terus kan ada expired date-nya sebetulnya 2026 ya, Bu ya, kalau iya, saya lihat di sini. iya, Jadi sebetulnya kalaupun nggak perlu diawetin seperti yang tadi, apa, kalau stok banyak gitu iya, terus disimpan, itu juga nggak apa-apa, masih aman ya dalam suhu aman. ruang gitu. Iya. Bahkan saya masih nyimpan Bu produk saya 6 tahun yang lalu di kulkas. Ketika saya pakai nggak Oh gitu. masalah. Iya, Masya karena Allah. tadi dengan sistem ditaruh di freeze, dibekukan, dia itu justru daya tahan simpannya nggak apa-apa. Dan saya masih bisa makan dan berani makan.
Seperti itu. Hmm. Karena kenapa ya? Tadi saya bilang karena memang gini, Allah sudah menciptakan gini Bu, namanya minyak, garam, cuka, gula itu adalah sebagai pengawet alami. Hmm. Jadi kan kalau zaman dulu nih kan kita belum punya kulkas. Jadi sesuatu yang direndamkan di minyak itu jadi daya tahannya lama. Hmm. Beku, istilahnya waktu itu kan kita nggak ada sistem pembekuan kan Bu, nggak punya kulkas kan. Ya adanya garam, Hmm. adanya cuka, adanya gula. Makanya adalah namanya acar asin. Asinan segala macam tiap negara kan pasti punya namanya kimchi yang Hmm. difermentasi. Itu kan karena apa? Buat makanan-makanan yang mereka itu pada zaman dulu nggak punya daya tempat penyimpanan. Tapi dengan difermentasi, dengan dikasih cuka, dengan dikasih garam, dengan dikasih gula, itu jadi pengawet alami. Jadi seperti dan Hmm. minyak termasuk jadi salah satunya adalah sebagai media penyimpanan untuk jangka panjang gitu Bu. Hmm. Nah, tapi kalau misalnya sekarang kan udah zaman modern, udah ada kulkas, enggak kalau masukin. Tapi kalau lebih baiknya sih kalau memangnya itu taruhnya nanti ada di kotak tersendiri, yang penting jangan kena sinar matahari langsung ya Bu. Dan Ya. juga jangan deket yang ada beraroma, seperti ada parfum atau Hmm. apa yang sesuatu beraroma kayak gitu. Jadi agak-agak jauh sedikit lah simpan. Ada lagi Baik. Bu Mawat yang mau ditanyain seputar flu care, Fusiana? Sementara itu dulu Ibu. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke produk berikutnya. Nah, Dikumpulin ini pertanyaannya Bu, nanti pas saya datang, Ibu boleh nanya saya, udah kita kayak ini aja nanti. Kita bikin kelas terbuka. Insya Allah ya Bu. Menarik ya Bu Mungkin ya? nanti sering berjalannya waktu. Siap. Mm-mm. Menarik nggak nih Bu, dari produk yang dari kelapa ini ternyata jadi ini itu. Menarik ya Bu? Iya Bu, karena belum pernah ya. Saya sih karena nggak pernah ini juga ya. Kalau teman-teman sih ada juga katanya apa suka kutus-kutus atau minyak kauni gitu ya Bu ya kan? Iya, nanti bedanya apa? Ya. Nanti kita ada momen khusus untuk membicarakan compare-comparean lah dengan produk yang di luar. Pada hari ini Oh saya mau iya, ceritakan tentang manfaat. Nanti iya kita ada ini. sesi lagi untuk ini kalau ini minyak ini apa ini apa ini. Nah, ada sesinya. Nah, Ya sekarang saya iya Bu. sesi ini hari ini penjelasan produk dulu. Ya Nah, jadi terus cukup udah takjub gitu mendengarkan penjelasan itu. Ini maksudnya karena belum pernah belum pernah dengar. nemuin yang seperti itu gitu ya. Ya ini pekerjaan saya Bu, MLM Masjid Al Masjid. Jadi saya tausiah saya ya dari di bidang ekonomi. Di bidang Hmm. ekonomi bagaimana kemandirian perekonomian dalam rumah tangga. Ya ibu-ibu lah yang saya serang. Ketika ibunya Dan ada tersenyum, manfaatnya juga ya Bu. iya, paling tidak kan bisa menghasilkan juga Bu. Ada cuan ya kan. Apalagi ini produknya kan unik ya, nggak ada saingannya. Iya, belum pernah ya Bu ya. Belum pernah, insya Allah. Sudah dibuka Bu, yang Nuneo? Udah, tapi Ah, oke, plastiknya belum dibuka. Udah sulit. oke. Biar maksudnya biar ibu coba aromanya. Oke, agak susah ya. Ya, Masih udah perawat ya bisa. soalnya. Eh, udah bisa Bu. Oke, nah ini namanya New Nail, minyak New. sejuta manfaat. Hmm. Nah, terus kalau dari fisiknya, Mbak Vivi ini kok ada endapan di bawahnya ya? Ya, Ini harus di shake, terlihat. harus dikocok. Ini propolis. Di dalamnya Oh, ada ini ada propolisnya. propolisnya. Iya, kayaknya karena berat jenisnya berbeda dengan minyak, jadi dia ada di bawah. Hmm. Jadi gampang untuk supaya ini di shake aja. Hmm. Ini dulu kayak gitu. Manfaatnya apa? Ibu pernah dengar nggak namanya bioplasenton? Belum Bu. Bioplasenton itu Itu obat yang itu ya luka yang buat bakar. luka ya, obat buat Iya, luka. Oh iya iya iya. iya. Tahu betadin, Pak tahu dong. Iya. Nah, betadin. Nah, ini Bu, kalau kita bilang P3K Bu, P3K-nya ini Hmm. Cinunel ini nih si kecil-kecil cabai rawit ini kita bilangnya nih P3K.
Hmm. Jadi gantinya bioplasenton, gantinya betadin, gantinya obat sakit ginjal, apa segala macam. Makanya kita bilang minyak serjuta manfaat. Hmm. Nah, fungsinya ketika ibu nih, kita dari hal terkecil dulu ya Bu ya. Gigitan serangga, gigit nyamuk Hmm. itu biasanya kan gatel dan bikin iri apa apa namanya di kulit tinggalkan bekas ya. Gatelnya itu bikin merah. Ini bisa diatasi pakai si Nunel. Nunel ini karena ibu coba beri semprot dulu Bu, dicium aromanya atau dicium aja di botolnya mangga boleh. Wanginya apa ibu? Kecium nggak? Kalau nggak kecium disemprotin di tangan. Iya. Oh, kayak minyak tawon. Ya, Nah, saya pasti pernah orang bilang kami minyak tawon gitu. ya, eh, pernah mencium tapi mikir apa Apa? ini tuh Yang gitu. paling mirip adalah semua bilang, oh minyak tawon gitu kan. Iya, ini kita ada beberapa bahan yang mirip dengan si minyak tawon dari ingredient kita ini. Namanya citronella. Sereh, orang bilang mah. Ya. Mm-mm. Karena kenapa Bu? Dari kandungan si citronella ini luar biasa banget. Makanya tadi saya bilang dia untuk antiinflamasi, anti peradangan, anti jamur, antibakteri, terus juga dia apa ya namanya apa sih itu namanya lupa saya. Nah pada intinya itulah. Nah itu Bu, jadi saya beberapa manfaat produk-produk herbal di Indonesia kita racik, kita campurkan dengan ya, extra virgin coconut oil ini, menciptakanlah produk ini si Nunel yang si kecil-kecil cabai rawit ini. Nah kalau tadi flu care lebih untuk flu, untuk ke atas inilah extra virgin coconut oil untuk dalam. Nah ini untuk luar. Untuk Hmm. keluar tuh mulai dari gigitan serangga, kena herpes, kena gigitan apa namanya ada tawon, nah, ada kena luka bakar, karena tadi gantinya bioplasenton, kena luka terbuka, pasca operasi, mau bekas apa mau habis sunat, operasi sesar, sampai terberatnya luka diabetes yang sudah menggangren, sudah lukanya izin ya, mungkin agak-agak baunya juga kurang enak, terus juga itu dia lukanya semakin ya basah gitu Bu. Insya Allah Bu pakai ini. Hmm. Ini pasarannya tuh lebih gampang Ibu. Bisa Ibu masuk untuk ke bidan, bisa untuk ke rumah bekam, bisa ke Hmm. rumah sunat, bisa untuk ibu-ibu jadi P3K-nya di rumah yang harus di dapur ada, di mobil ada, di ruang tengah ada. Jadi ketika anaknya jatuh benjol cepret, ada dingin. Anaknya kena bisul, ya. Terus ada misalnya apa luka kena sayatan pisau, boleh dipakai. Terus eh, ada apa namanya yang paling ini ruang popok. Nah ruang popok paling cepet tuh Bu. Anak bayi kan biasa pakai Hmm. pampers kan, itu kan kulitnya kan kayak bintik-bintiknya. Ya. Nah, itu dipakein aja, Bu. Jadi dibersihin, jangan dipakein pampers dulu beberapa saat, dicuci bersih, dikeringkan, pakai Nunel. Insya Allah, Bu, namanya germut gatel-gatelnya dan kemerahannya hilang, nggak pakai lama. Hmm. Tomcat, tomcat itu kan karena cairannya kan ular tuh, Bu. Insya Allah 3 hari, Bu, kering. Oh iya, Terus kena luka tadi bakar. bapaknya juga bilang. Iya. Terus ada bintit, sok mangga, dicolekkan ke matanya. Rara rombehen, Nah, itu kutu air, itu kena buat lagi, segala macam. bocor. Habis cuci, mau tidur, kakinya itu yang kena kutu air pakein terus dikasih Hmm. kaos kaki. Terus biasa lagi penyakit anak santri, kalau pulang dari pesantren mbak dia kakak korengan anaknya pakein. Budug. Oh enak eksim segala macam pakein. Berapa kali pakainya? Sesering mungkin.
Karena kenapa? Kita Hmm. tidak ada efek samping dari obat-obatan kimia, tidak ada. Semua yang ada di produk yang ada yang dari awal sampai tadi saya jelaskan tidak mengandung kimia sama sekali. Dan kelebihannya lagi ibu kalau misalnya bioplasenta berani masuk mulut nggak? Enggak boleh. Nggak boleh. Betadine boleh masuk mulut nggak? Nggak boleh juga. Ada yang kumur ya. Iya, kalau yang kumur beda ya. Untuk obat luka kan. Hmm. Ini Bu, dia bisa Hmm. masuk ke dalam mulut. Kenapa? Bahannya food grade. Jadi ketika ada Hmm. sariawan sakit gigi, mah nggak boleh pakai. Kalau ada sakit gigi di Hmm. lubang, kayak ada kapas, semprotin, taruh di lubangnya. Hmm. Sedemikian Saya simple. baru mau nanya itu, Bu, sakit gigi. Ya, sariawan, bangun tidur. Jangan sikat gigi dulu, jangan ngapa-ngapain dulu. Pas kita lagi mau sholat subuh nih, diamkan dulu beberapa saat. Ibu jangan ngapa-ngapain dulu nih. Bangun tidur, karena kenapa? Air liur kita ini enzimnya luar biasa. Ibu zaman dulu Hmm. mungkin mengenal namanya ludah basi. Kalau ada kayak benjol, Hmm. kasih ludah mamanya dikasih sembuh kan? Karena kenapa? Iya. Masya Allah, Allah menciptakan enzim di air liur kita itu luar biasa. Nah, makanya ketika ibu masih belum sikat gigi, masih kondisi jangan minum, jangan ngapa-ngapain pokoknya. Benar-benar bangun tidur nih, bangun tidur pagi. Langsung bu pakai si Hmm. Sanel ini. Atau si Nunel ini atau di Flusiana. Jangan ngapa-ngapain dulu, pokoknya jangan dikena air minum atau segala macam. Ibu pakein aja dulu di Sariona sakit giginya. Biarkan enzim ibu dari air liur itu yang bekerja, ditambah produk ini. Jadi mengkolaborasi untuk penyembuhannya itu lebih cepat. Nah, baru Hmm. nanti 5-10 menit, baru ibu boleh kumur-kumur, boleh sikat gigi atau berwudu segala macam. Seperti itu, Bu. Jadi ini kita sedang memadu padankan eh, pengobatan zaman bahla, terus juga ini produk-produk natural yang zaman bahla, cuma kita modifikasi. Gitu aja sih, Bu. Jadi kita mengangkat kearifan lokal. Kita nggak yang dengan ada kimia segala macam tidak ada. Jadi memodifikasi produk-produk zaman bahla jadi produk modern gitu. Jadi makanan sehat dan produk-produk herbal natural kayak gitu. Nah, terus kalau ibu ada lagi misalnya apa nih? Ada jerawat, biasanya kan radang nih, biasa ABG-nya. Mukanya dibersihkan dulu, malam hari mau tidur, colek-colek aja. Untuk flek-flek hitam juga, Bu. Malam mau tidur, Hmm. ditipis-tipisin aja udah, nggak apa-apa. Jadi habis cuci muka bersih, pakein aja. Terus untuk kulit kaki nih biasanya kena deterjen kan suka pecah-pecah ya Bu ya. Jadi ibu Ya. bersihkan dulu kakinya, ya mungkin pakai biasanya kita pakai batu apung ya Bu ya. Dibersihkan dulu tumitnya, terus semprotin pakai ini Bu, pakai New Nail, pakai kaos kaki biar menjaga kelembapannya. Insya Allah itu yang tadinya pecah-pecah segala macam bisa diobati dengan New Nail ini. Dan ini juga salah satu produk andalan juga kalau ketika haji umroh. Biasanya Hmm. kalau pakai ihram itu kan kalau laki-laki kan dia tidak, mohon maaf, tidak pakai, boleh pakai apa-apa kan. Ketika jalan itu kan dia kegesek-gesek tuh selangkangan ya. Orang biasanya kan pakai Vaseline. Tapi kan daya tahannya si kelembapan Vaseline itu kan tidak tidak lama seperti ini. Ini dia bisa jadi pelembab, tambah lagi ketika ada lecet, dia ngobatin lecetnya. Hmm. Jadi seperti itu, Bu. Ini si kecil-kecil cabai rawit. Karena kenapa? Kalau saya mah udah P3K, Bu, ada di mana aja. Di dapur ya ada, Masya di Allah. kamar ada. Ya karena kita nggak tahu kejadiannya di dapur kan. Kena minyak panas lah, kena pelutupan apa seging goreng-goreng kan, kena air panas segala macam atau ke potong. Dan ini Bu ketika dia misalnya ada kepotong gitu ya, itu kan darah ngucurnya Bu ya. Itu ketika dipakein dia langsung rapetin luka. Dia berhentikan bleedingnya, berhentikan Hmm. pendarahan. Hmm. Makanya produk saya ini dipakai untuk di beberapa rumah bekam dan sama ini rumah sunat. Supaya Makanya mempercepat kenapa gitu cepet ya, Bu? kering. Iya. Dan Hmm. kalau yang untuk orang biasanya
dibekam, biasanya kan iritasi tuh, suka bintik-bintiknya bikin gatel. Apalagi kalau dibekamnya bekam lintah. Masya Allah, Bu, gatelnya luar biasa. Ngilangin gatelnya, ya udah pakai ini. Makanya banyak produk laku ini ada di rumah bekam, tempat pengobatan herbal. Jadi nanti satu pasien ya udah bawa pulang. Jadi untuk pengobatan lagi dia di rumah. Seperti itu. Terus sama nggak dengan produk yang tadi kayak Flusiana dengan EVCO tadi beku? Sama. Karena basicnya kan juga dari minyak kelapa, dari extra virgin coconut oil. Jadi di suhu 2322 itu dia akan beku. Treatmentnya sama kayak tadi, air hangat lagi gitu. Karena memang dia sensitif banget dengan dingin kan beku. Tapi nggak apa-apa kan tadi kan menambah jangka panjang simpannya juga lebih lama. Seperti itu, Bu. Terus paling banyaknya sih saya untuk kasus ini ya, untuk lebih ini ya Bu ya, untuk banyaknya untuk anak-anak yang di pesantren, karena kena eksim, kena skabies. Itu Oh skabies itu iya kan iya. Bu yang kata bintik-bintik nanah itu, yang nular. Iya. Ya itu pakainya, pakai si Nunel ini. Jadi supaya nggak nyebar. Dan kelebihan ini lagi Bu, ketika ibu anak-anak dikasih betadin itu kan pedih ya, perih. Ini nggak ada sama sekali rasa pedihnya, nggak ada rasa eh, apa namanya apa tuh? Ya pedih ya perih gitu, nggak ada. Justru anak-anak ketika dipakai ini aman. Nanti Bu akan saya kirimkan testimoninya. Cuman mohon maaf, saya izin karena ini kan produknya kan baru sekitar lahir eh, 3 minggu kurang nih ya. Jadi saya lagi bikin flyer-flyer untuk brand baru. Cuman memang ada brand saya yang lama, tapi isinya sama. Yang produk ini juga. Itu tuh yang untuk luka bakar, luka kena gigitan serangga, dan diabetes segala macam, itu banyak sekali testimoninya. Nanti akan saya support, jadi biar ibu bisa melihat, oh ya ini, tapi izin waktu itu bukan brand ini, tapi isinya sama. Ini kebetulan saya baru lahir nih 3 minggu produk ini, yang brand baru ini. Nanti paling enaknya sih kalau misalnya ini, ya makanya ibu nih kalau Flusiana sama si Nunel ini harus ada di tas. Ketika ibu ngeliat kanan kiri, kayaknya ada yang bermasalah nih, sini 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 semprot cut gitu. Udah gitu sini 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 cut. Biasanya kenapa? On the spot itu lebih cepat laku, Bu. Iya Dibandingkan iya ibu Bu. kasih flyer segala macam. Jadi memang ibu harus membawa-bawa ini. Dan ini kan juga imut ya, kecil kan. Nggak ngeberatin lah di tas. Paling tidak untuk kebutuhan ibu sendiri. Jadi ketika ada pas lagi ngaji atau pas lagi pergi atau ada gimana, ada kira-kira, ih kenapa ya tangannya anaknya mungkin ada luka, sini sini sini, tante pakein gitu kan. Ih kok enak ya, kayak ini kok nggak perih ya. Makanya produk yang Nunel ini ketika ada anak-anak yang kena jatuh apa segala macam dia nggak akan kabur, nggak akan ketakutan. Karena bener-bener rasanya bikin kolin dan bikin adem. Apalagi Bu kalau kena apa sih tadi Bu manfaat dan kelebihannya, insya Allah nanti ketika kita kumpul kopi darat itu biasanya lebih mudah saya menjelaskan. Jadi insya Allah nanti tanggal 17-an kami ada di seputaran Sumedang, Bandung. Izin kalau memang Ibu berkenan, nanti Ibu ada di mana dengan rekan-rekan Ibu, saya akan menghampiri. Saya akan menjelaskan seperti pada hari ini saya menjelaskan ke Ibu. Jadi mempermudah untuk bagaimana Ibu memasarkan produk-produk ini. Demikian Ibu dan Pak Bilal. Jadi mangga kalau misalnya mau digabung tempatnya. Pak Bilal izin tempatnya di mana? Jauh juga kan dari Bandung ya? Saya mah di Cileunyi. Oh, di Cilenyi. Jauh ya Bu ya? Saya kebetulan saya nggak tahu nih petanya tempat Ibu dan Pak Bilal. Jauh-jauhan ya? Jauh ya Bu? Cileunyi jauh, tapi insya Allah kami bisa ya kondisional ya Bil ya, bisa Ayo menghampiri, merapat bisa di mana? dikondisikan gitu. Merapat, merapat, Ya ayo. bisa. Siap. Jadi istilahnya sekalian ya. Ya insya Allah bisa. Mm-mm. Oke, demikian Pak Bilal dan Bu Mawat. Saya menjelaskan hari ini secara singkat tentang produk-produk Madaf ini.
yang tadi yang saya ceritain. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa memberikan kebaikan untuk kita semua, terutama Amin. ya bisa mendapatkan cuan juga nih buat rekan-rekan semua. Kayak Iya, gitu insya Ibu. Allah, Bu. Ya, iya insya Allah. Mangga Ibu diatur waktunya, insya Allah sekitar tanggal 17-an lah. Abdi ayah di Bandung gitu. Jadi Oh, misalnya iya. kapan di mananya Mbak Vivi di mana nih siap nih kita ada di daerah sini ya kita kumpul gitu kan dengan Pak Bila dengan timnya. Ayo saya ini meluangkan waktu. Saya akan menjelaskan gitu. Biasanya sih saya kalau nginep di daerah-daerah Pasteur karena biar cepet langsung ke tol gitu Bu. Iya, Mm-mm, boleh, mm-mm, Bu. Insya Allah. mm-mm. Ya Ibu. Dikondisikan ya, Bu. Iya, bisik-bisik di mana, pokoknya bilang, Ibu saya udah ada di sini nih, gitu kan, posisi saya sini, hari ini saya free, gitu kan. Oke. Terus misalnya Ibu Mbak Vin nih, misalnya ada teman saya dari Karawang atau dari mana, ya nggak apa-apa, awalan kita Zoom ini aja, nggak apa-apa. Nanti pas event saya ada ke sana, saya akan menghampiri. Jadi kumpulkan ada beberapa orang, gitu kan, memang orang-orang yang potensial, akan istilahnya jadi ya kalau bahasa MLM jadi jaringan ibu lah ya gitulah Hmm. ya itu nanti tugas saya yang akan jadi home sharing seperti ini dan home sharing ini ternyata Iya. lebih cepat pendekatannya dan lebih cepat prosesnya dibandingkan kita nitip-nitip Bu produknya ada di mana gitu karena biasanya kan stuck ya karena tidak ada yang menjelaskan seperti saya Iya, iya. jadi seperti itu jadi saya ngambil ilmunya MLM Bu tetap tapi Iya, Bu. MLM-nya kita beda dari Masjid majelis ke ke masjid. majelis. Iya. Iya, demikian Bu Mawat dan Pak Bilal. Mohon izin kalau mungkin ada salah-salah kata atau penyampaian yang tidak berkenan. Juga mungkin ada waktunya yang tersita dengan mendengarkan cicit-cuit saya. Enggak, Ya Bu. Allah, Justru kami terima kasih. Ibu udah meluangkan waktu tugas saya. presentasi untuk Sudah kami. menjadi tugas saya. Iya. Siap Ibu, Jadi mangga udah diatur dengan ini Pak ada Bilal. gambaran gitu ya. Siap. Jadi saya punya saudara lagi ya, ada di Bandung. Ya, insya Allah, Bu. Siap. Iya, siap. Mohon dibantu, mohon dibimbing Sama-sama, juga. sama-sama. Saya juga mau dibantu juga. Oke, Bapak, Ibu, Hmm. demikian presentasi saya yang singkat hari ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan, kebarokahan buat kita semua. Amin, Bil khususnya amin. juga buat saya pribadi akan menjadi apa ya silah juga untuk jariah untuk almarhum suami saya. Apa yang beliau ciptakan, apa yang beliau buat sama ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Istilahnya kan, insya Allah ilmu Amin. bermanfaat kan pahalanya kan tidak akan pernah terputus. Jadi insya Allah juga akan buat Amin. ya buat beliau lah juga. Jadi saya senang sekali saya bisa menyampaikan ya amanah beliau, terus apa yang beliau ciptakan bisa sampai ya mudah-mudahan sampai mendunia ya Bu, ya, produk kita ini. Iya, amin, Amin. amin, iya. Iya, bermanfaat untuk banyak orang ya, Bu ya. Insya Allah, insya Allah, Iya, insya Allah. Yang dia yang tadi sakit jadi iya. sembuh, yang jadi yang tidak punya income jadi punya income. Iya, kayak saya, ibu Sama-sama rumah Ibu. tangga. Iya sama. Saya juga sih sekali jadi single parent juga harus siap ini Iya, ya harus ya untuk untuk anak-anak dan segala dan karyawan segala macam. Jadi udah garda iya, paling Bu. depan sekarang. Iya, semoga Allah mudahkan ya, Bu. Amin, 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 amin. Ibu Mawar dan Pak Bila, terima kasih banyak ya untuk waktunya hari ini. Insya Ya, Allah kita sama-sama, akan Bu. ketemu. Ya, saya tutup ya Bu ya. Bismillah ya. Ya, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.